Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Tadris Bahasa Indonesia 3A? Semoga tetap sehat selalu dan tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sejarah Sastra akan memaparkan materi tentang sastra periode 66. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lucky Prasetyo, kedua Ma'rifatul Hanifah, ketiga Khairun Nadhiroh, dan keempat Kunti Rosidah. Baik, untuk materi pertama mengenai latar belakang lahirnya sastra periode 66 akan disampaikan oleh Ma'rifatul Hanifah. Baik, terima kasih. Saya di sini sebagai pemateri 1 akan menyampaikan latar belakang munculnya sastra periode 66. Munculnya sastra angkatan 66 ini didahului dengan adanya kemelut di segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik G30 SPKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Angkatan 66 mempunyai cita-cita ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya sastra angkatan 66 sejalan dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di angkatan 66 yang dipelopori oleh KAMMI atau KAPPI untuk memperjuangkan Tritura. Secara politis, Angkatan 66 terlahir dari pergolakan politik di masyarakat dan penyelewengan oleh pejabat negara yang tidak memiliki moral, agama, dan rasa keadilan. Dengan semangat kebangkitan 66, masyarakat menolak budaya yang didominasi oleh politik. Kenyataan sejarah membuktikan bahwa sejarah awal pertumbuhan sastra Indonesia, para pengarang sudah menunjukkan perhatian yang cukup serius terhadap dunia politik. Nama Angkatan 66 digunakan oleh H.B. Jassin dalam Angkatan 66 sebagai prosa dan puisi. Dalam buku ini pertama kali H.B. Jassin menyampaikan penolakannya terhadap Angkatan 50 dengan mengutip pernyataan Ajip Rosidi dalam Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. H.B. Jassin mengkritik semua konsepsi-konsepsi Angkatan 50 dan Angkatan terbarunya Ajip Rosidi. Angkatan terbarunya Ajip Rosidi ini dengan nada yang dikeluarkan adalah nada yang emosional dan keras. Alasan utama penafsiran Angkatan 50 dan Angkatan terbaru ada sah kedekatan massa dengan Angkatan sebelumnya, yaitu Angkatan 45, sehingga tidak ada konsep yang berlainan dengan Angkatan sebelumnya tersebut. Munculnya Angkatan 66 telah diumumkan oleh H.B. Jassin dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 1966. Pada tulisan tersebut dikatakan bahwa Angkatan 66 setelah ditumpasnya pengkhianatan G30 SPKI, penanaman Angkatan 66 ini pun mengalami adu pendapat. Sebelum nama Angkatan 66 diresmikan, ada yang memberi nama Angkatan Manifest Kebudayaan atau Manikebu. Alasan penanaman ini karena manifest kebudayaan
yang telah dicetuskan pada tahun 1963 itu pernyataan tegas perumusan perlawanan terhadap penyelewengan Pancasila dan perusakan kebudayaan oleh Lekra atau PKI. Beberapa sastrawan mengalami keberatan dengan nama Angkatan Manikebu. Mereka berpandangan bahwa sastrawan yang tidak ikut menandatangani atau mendukung manifest kebudayaan akan merasa tidak tercakup di dalamnya, meskipun hasil ciptaannya menunjukkan ketegasan dalam menolak ideologi yang dibawa oleh PKI dalam lapangan politik dan kebudayaan. Lahirnya Angkatan 66 ini dilatar belakangi oleh perlawanan terhadap penyelewengan pimpinan-pimpinan negara demi kepentingan pribadi dan golongan. Penyelewengan tersebut antara lain pelanggaran terhadap Pancasila sebagai dasar negara dengan memasukkan komunis sebagai sebuah nilai keindonesiaan yang tentu saja melanggar sila pertama. Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Penyampaian slogan-slogan tak berisi, dan sebagainya. Semua itu hanya sebuah negara menjadi semakin terpuruk dan rakyat menderita. Akhirnya, atau perlawanan dilakukan oleh sastra semua angkatan kalangan 66. yang diawali Ciri-ciri oleh sastra gerakan angkatan mahasiswa. 66 dikelompokkan Selain menjadi dua kelompok, pemberontakan-pemberontakan di daerah yaitu yang seluruh pertama, Indonesia, kelompok sastra peristiwa politik 60 sampai dengan berimplikasi pada 66 paham sastra merupakan masa yang berkembang kejayaan pada masa sastrawan tersebut. Lekra yang bernaung di Terjadi bawah dua kutub panji-panji pemikiran PKI. politik yang terkumpul dalam Sastrawan dua yang kelompok, berseberangan dengan yaitu PKI dapat golongan penulis dikatakan yang kurang terkumpul dalam berkembang, Lekra apalagi dan para manifest seniman kebudayaan penandatangan yang manifest menjadi kebudayaan. konsepsinya dicekal Selain dan itu, dilarang pemerintah. terdapat juga sastrawan yang Yang tidak kedua yaitu terkumpul pada kelompok keduanya sastra tahun yang 66 tetap pada sampai dengan posisi netral. 70-an. Pada masa ini didominasi oleh karya-karya yang berisi protes terhadap pemerintah. Dari segi isi, konsepsinya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari protes sosial, ekonomi, dan politik yang dikemukakan dengan berapi-api dan retorikanya sangat kuat beralih kecurahan hati dan perasaan lega pengarang yang sekian tahun tertindas. Pada akhir tema-tema, agama menjadi warnanya. Ciri-ciri lain sastra angkatan 66 disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tema. Sebagian besar puisi angkatan 66 bertemakan protes sosial yang mengemukakan ketidakadilan di bidang politik, pendidikan, sosial maupun ekonomi. Yang kedua yaitu isi. Karya sastra angkatan 66 berisikan tentang protes sosial yang ditunjukkan pada kemunafikan dan kesewenang-wenangan pemerintah pada masa Orde Lama. Yang ketiga yaitu bahasa. Para sastrawan angkatan 66 cenderung membuat karya dengan bahasa yang kasar, bahkan berupa umpatan dan berlebih-lebihan. Namun tidak jarang karya protes sosial begitu lembut. Yang keempat yaitu bentuk. Karya sastra angkatan 66 ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk puisi. Dan yang kelima yaitu gaya dan aliran. Beberapa gaya atau aliran yang sering digunakan oleh sastrawan angkatan 66 adalah sarkasme, sinisme, dan paralelisme. Selain itu juga terdapat ciri-ciri sastra angkatan 66 sebagai berikut. A. Muncul dikenal gaya epik, bercerita pada puisi. Muncul puisi-puisi balada. B. Puisinya menggambarkan kemuraman, batin hidup yang menderita. C. Prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. D. Cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Dan yang terakhir yaitu banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Adapun karakteristik dari karya sastra angkatan ini adalah A. Bercorak politis, B. Beraliran surrealistik, dan yang C. Banyak menyuarakan kritik sosial. Karakteristik angkatan 66 meliputi karakteristik dalam isi, paham yang dianut, struktur estetika, dan sebagainya.
Karakterisasi ini menggunakan istilah Pradopo, yaitu struktur estetik dan ekstra estetik. Puisi. A. Struktur estetik. Yang pertama yaitu gaya epik bercerita berkembang dengan berkembangnya puisi, cerita, dan balada. Yang kedua, gaya mantra mulai tampak dalam balada-balada. Yang ketiga, gaya ulangan paralelisme mulai berkembang. Yang keempat, gaya puisi liris pada umumnya masih meneruskan gaya angkatan 45. Dan yang kelima, gaya slogan dalam retorik makin berkembang. B. Struktur ekstra estetik. Struktur ekstra estetik meliputi tema. Prosa. A. Struktur estetik. Yang pertama, yaitu pada umumnya struktur estetik angkatan 66 masih melanjutkan angkatan 45. Yang kedua, cerita hanya murni bercerita, yaitu tidak menyisipkan komentar pikiran-pikiran sendiri atau pandangan-pandangan tertentu. B. Struktur ekstra estetik. Yang pertama, cerita perang sudah mulai berkurang. Yang kedua, menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, kehidupan pedesaan dan daerah mulai digarap, misalnya novel Pulang karya Toha Mokhtar, Penakluk Ujang Dunia karya Bokor Huta Suhud, dan sebagainya. Dan yang terakhir, banyak menceritakan pertentangan-pertentangan politik. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi pada sastra angkatan 66 akan disampaikan oleh Koirun Nadhiro. Peristiwa yang terjadi pada angkatan 66. Angkatan 66 bertepatan dengan masa demokrasi terpimpin, di mana terdapat beberapa lembaga kebudayaan yang anggotanya merupakan bagian dari partai politik. Beberapa lembaga kebudayaan tersebut diantaranya adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LKRA milik PKI, Lembaga Kebudayaan Nasional atau LKN milik PNI, serta Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia atau LESMI milik Nahdlatul Ulama. Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LKRA didirikan oleh DNIY, Ashar, A.S. Darta, serta Joto pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan yang kelima. DNIY dan Joto sendiri merupakan para pimpinan Partai Komunis Indonesia. Oleh sebab itu, terbentuknya organisasi LKRA ini diyakini sebagai salah satu dari undergo PKI. LKRA memperbolehkan seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung ke dalam organisasi, baik itu seniman dan sastrawan, maupun buruh dan petani yang biasa melakukan kegiatan kebudayaan. Keterbukaan keanggotaan LKRA didasari atas keyakinan organisasi tersebut bahwa seni dan kebudayaan merupakan bagian dari rakyat yang tidak dapat dipisahkan. Dibentuknya LKRA ini juga bertujuan untuk menjaga perjuangan revolusi, yaitu dengan melibatkan para seniman dan politisi dalam menjaga hasil revolusi tersebut. LKRA yang bergerak di bidang seni, kebudayaan, dan ilmu terbentuk ketika seni belum bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. LKRA yang memiliki visi untuk menghadirkan seni dalam setiap lapisan masyarakat akhirnya menghasilkan suatu slogan pada Kongres 1 di Solo. Slogan tersebut adalah "Seni untuk rakyat" dan "Politik adalah panglima". Seni untuk rakyat berarti seni bukan hanya untuk dinikmati oleh segelintir orang saja, tapi juga dapat dinikmati oleh setiap insan dalam masyarakat. Sedangkan politik sebagai panglima berarti setiap karya seni seharusnya menyampaikan aspirasi rakyat, sebab kehidupan rakyat termasuk seni tidak lepas dari kehidupan berpolitik. LKRA juga menerapkan gerakan 151 yang menjadi basis dari 5 kombinasi kerja yang meliputi 1. Meluas dan meninggi, 2. Tinggi mutu dan ideologi, 3. Tradisi baik dan kekinian revolusioner, 4.
diperlukan metode turun ke bawah atau kerap disingkat turba. Artinya, untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan mempelajari kebenaran yang hakiki, mustahil bila didapatkan dari hayalan-hayalan yang diperoleh dari tumpukan buku dan lamunan, melainkan didapatkan dari kehidupan langsung dari masyarakat. Berdasarkan nilai-nilai itu, karya-karya seniman Lekra lahir. Mereka menyebutnya realisme sosialis, artinya realisme yang didasarkan pada tujuan sosialisme. Disinilah Lekra memiliki kedekatan ideologis dengan PKI. Kesepamahaman ideologi antara Lekra dan PKI menempatkan Lekra dalam posisi yang terfasilitasi. Contohnya, karya tulis seniman Lekra kerap dimuat di surat kabar harian rakyat milik PKI. Sebagai gantinya, Lekra memberikan dukungan pada acara-acara kebudayaan PKI, seperti pawai massa dan kongres. Secara praktis, Lekra dan PKI saling membutuhkan. Lekra dan PKI mempunyai timbal balik yang saling menguntungkan, karena PKI memiliki kedekatan dengan Soekarno. Hasil kedekatan itu juga membuahkan pelarangan distributor film-film Amerika yang dianggap oleh Lekra merusak moral bangsa. PKI sendiri juga merasakan buah kedekatannya dengan Lekra. Adapun para seniman dan sastrawan yang menentang sikap politik kebudayaan Lekra akhirnya melakukan manifesto kebudayaan pada tanggal 17 Agustus 1963. Manifesto tersebut menghasilkan suatu konsepsi bahwasannya seni tidak boleh terikat dengan ideologi politik manapun. Posisi Lekra yang pada saat itu merupakan organisasi besar, serta kedekatannya dengan Presiden Soekarno, akhirnya menyebabkan manifesto kebudayaan itu dilarang mulai tanggal 8 Mei 1964. Kegagalan manifesto kebudayaan tersebut akhirnya menunjukkan eksistensi Lekra di kancah politik kebudayaan. Akan tetapi, setelah tragedi G30 SPKI, semua ormas dari PKI dihapus dan dihilangkan dari bumi Indonesia. Kartu tanda penduduk mereka diberi tanda ET, yang merupakan singkatan dari eks-tahanan politik. Sampai-sampai, semua karya yang dihasilkan oleh Lekra dilarang oleh pemerintah, karena dapat merongrong kewibawaan pemerintah. Namun, Lekra masih belum menerima kalau masuk ke dalam underbow dari PKI. Tetapi, bukti-bukti dokumen menunjukkan bahwa Lekra termasuk dalam ormas PKI. Karya seni lukis, lagu, dan puisi menyebutkan adalah antek-antek dari PKI. Selanjutnya adalah terbentuknya Lembaga Kebudayaan Nasional atau LKN yang dilatar belakangi oleh pidato manifesto politik Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Dalam pidatonya, Soekarno menyinggung mengenai imperialisme budaya yang sejajar dengan imperialisme politik dan ekonomi. Permasalahan budaya tersebut juga pernah disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya yang berlangsung pada 17 Agustus 1957. Dalam pandangan Soekarno, modernisasi yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengubah kehidupan masyarakat di bidang politik dan ekonomi, tetapi juga dapat menggerus eksistensi budaya. Melihat permasalahan tersebut, PNI yang merupakan partai pendukung Soekarno akhirnya membentuk organisasi yang bernama Lembaga Kebudayaan Nasional dengan ideologi Marhainis. Sedangkan terbentuknya Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau Lesbumi dilatar belakangi oleh modernisasi yang terjadi dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Modernisasi tersebut ditunjukkan Nahdlatul Ulama dengan dibentuknya lembaga-lembaga di bidang pendidikan, sosial ekonomi, buruh, perempuan, dan budaya. Pembentukan lembaga kebudayaan ini pada awalnya juga mendapat pertentangan dari anggota Nahdlatul Ulama sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh keanggotaan Lesbumi yang tidak seluruhnya memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama.
Dilihat dari tahun terbentuknya Les Bumi, dapat dikatakan bahwa lahirnya organisasi ini dipengaruhi oleh faktor politik dan juga budaya. Faktor politik merupakan faktor eksternal yang meliputi Manifesto Politik Soekarno, konsep Nasakom pada sistem demokrasi terpimpin, serta perkembangan Lekra. Sedangkan faktor budaya merupakan faktor internal, yaitu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan Nahdlatul Ulama. Peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Meletusnya pemberontakan G30 SPKI dan ditangkapinya orang-orang PKI membawa angin terbalik pada orang-orang manifest kebudayaan. Para pengarang manifest kebudayaan yang selama beberapa kurun waktu tertindas menjadi orang-orang yang bebas dalam berekspresi. Mereka mengadakan perlawanan melalui karya-karyanya. Di antaranya yang paling mencolok adalah Tirani dan Benteng yang ditulis oleh Taufik Ismail. Sajak-sajak yang ditulis Taufik Ismail sangat bersentuhan dengan peristiwa-peristiwa pada masa itu. Bahkan, peristiwa terbunuhnya Arif Rohmat Hakim, pahlawan Ampera, diapresiasikannya dalam sajaknya yang berjudul Karangan Bunga. Peristiwa terjadinya Super Semar. Seperti diketahui bahwa tahun 1966 merupakan penanda waktu terjadinya peralihan kekuasaan dari sebuah rezim yang disebut Orde Lama di bawah kekuasaan Soekarno ke rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto. Peristiwa tumbangnya kekuasaan Orde Lama dan berkuasanya kekuasaan Orde Baru melalui peristiwa Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tidak hanya bersifat politis, tetapi juga dilatar belakangi oleh beragam masalah yang berkaitan dengan praktik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Menurut pemerintah Orde Baru, di dalam pemerintah Orde Lama, korupsi terjadi di mana-mana. Laju pertumbuhan penduduk demikian cepat, jumlah pengangguran membengkak, tindak kejahatan merajalela, dan kebutuhan rakyat akan sandang dan pangan tidak tercukupi. Hal itu terjadi karena pada waktu itu pemerintah bertindak sangat otoriter dengan menjadikan politik sebagai panglima sehingga segalanya dikuasai pemerintah. Dibandingkan dengan tradisi kritik sastra yang berlangsung pada kurun waktu sebelumnya, dari mulai 1945 sampai 1965, Tradisi kritik sastra Indonesia di Yogyakarta pada kurun waktu 1966 sampai 1980 relatif lebih maju. Dikatakan relatif lebih maju, baik karena tradisi kritik yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru tidak lagi sepenuhnya dipengaruhi oleh budaya oral atau kelisanan, dan budaya ewuh, paewuh, yang telah berakar di dalam masyarakat Jawa sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan, sejak masih berjayanya budaya istana sentris atau kerajaan Mataram, selain itu, justru yang paling urgent ialah pada kurun waktu itu telah hadir sekian banyak kaum intelektual dari perguruan tinggi yang telah mengutamakan pikiran-pikiran nasional daripada perasaan-perasaan emosional. Berkembangnya tradisi kritik sastra di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta, pada kurun waktu 1966 sampai 1980 tampaknya tidak hanya dipengaruhi oleh hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, tetapi juga adanya situasi yang secara makro membangkitkan perkembangan kritik sastra di Indonesia yang telah dimulai sejak pada zaman Pujangga Baru. Dalam kaitan ini, Rohmanto menyebutkan bahwa lewat Pujangga Baru, saat itu terjadi polemik antara Sultan Takdir Ali Syahbana dan para guru bahasa Melayu. Melalui perdebatan itu, lahirnya konsep-konsep STA tentang kritik sastra yang kemudian dibukukan dalam Kebangkitan Puisi Baru Indonesia. Berikutnya,
Pada dekade 1950-an dan 1960-an, muncullah dua tokoh, yaitu H.B. Jazin dan A. Teeuw, yang dengan sadar mulai membangkitkan tradisi kritik sastra Indonesia. Karya-karya kritik mereka kemudian dibukukan dalam Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai 5 jilid, Gunung Agung 1954, dan Pokok Tokoh dalam Kesusastraan Indonesia Baru atau Pembangunan 1952. Pada masa berikutnya, tepatnya pada dekade 1960-an akhir, terjadi polemik antara aliran Rawamangun dan aliran Ganzait. Ketika itu, aliran Rawamangun dimotori oleh kalangan akademisi seperti M. Saleh Saad, M.S. Hutagalung, S. Effendi, dan J.U. Nasution, sedangkan aliran Ganzait dimotori oleh Arif Budiman dan Gunawan Muhammad. Aliran Rawamangun berusaha menempatkan kritik sastra sebagai ilmu dengan prinsip teori dan sistem yang jelas, sedangkan aliran Ganzait mencoba menempatkan prinsip bahwa memahami karya sastra haruslah secara totalitas, tidak menganalisis unsur demi unsur. Beberapa karya kritik dalam perdebatan tersebut kemudian dikumpulkan oleh M.S. Hutagalung dan dibukukan ke dalam Kritik atas Kritik Tulila 1975. Berkat adanya upaya H.B. Jazin, Sultan Takdir Ali Syabana, A. Teeuw, M. Saleh Saad, M.S. Hutagalung, S. Effendi, dan J.U. Nasution, Arif Budiman, dan Gunawan Muhammad, itulah tradisi kritik sastra Indonesia di Yogyakarta juga ikut berkembang. Sebab sejak tahun 1970-an, selain kritik sastra berkembang di perguruan tinggi lewat skripsi mahasiswa sastra, kritik sastra juga berkembang di media massa cetak yang terbit di Yogyakarta. Pada Minggu Pagi Kedaulatan Rakyat, basis semangat pelopor suara Muhammadiyah masa kini, Berita Nasional. Jika dilihat dari daerah asalnya para penulis kritik di media massa itu, hal ini akibat berlangsungnya mobilitas sosial yang terjadi sekitar tahun 1950-an. Sebagian besar bukan asli orang Yogyakarta, melainkan berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang datang ke Yogyakarta dengan tujuan mengembangkan pengetahuan dan wawasan, baik melalui pendidikan maupun sekedar hijrah untuk sementara. Selanjutnya, sastrawan angkatan 66 dan karya-karyanya. Sastrawan angkatan 66 dan karyanya. Yang pertama, Taufik Ismail. Di antara karyanya meliputi Tirani dan Benteng. Yang kedua, Sutarji Kalzumbahri. Di antara karyanya meliputi O, Amu, dan Kapak. Yang ketiga, Abdul Hadi Wiji Mutari. Di antara karyanya meliputi Laut Belum Pasang, Meditasi, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur, Tergantung Pada Angin, dan Anak Laut Anak Angin. Yang keempat, Sapardi Djoko Damono. Di antara karyanya meliputi Dukamu Abadi, Mata Pisau dan Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, Hujan Bulan Juli, Arloji, dan Ayat-Ayat Api. Yang kelima, Gunawan Muhammad. Di antara karyanya meliputi Interlude, Parikesit, Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Malin Kundang, Asmaradana, dan Misalkan Kita di Sarajevo. Yang keenam, Umar Khayyam. Di antara karyanya meliputi Kelir Tanpa Batas, Para Priyayi, dan Jalan Menikung. Yang ketujuh, Darto. Di antara karyanya meliputi Adam Ma'rifat dan Berhala. Yang kedelapan, Putu Wijaya. Di antara karyanya meliputi Telegram, Stasiun, Pabrik, Aduh, Edan, dan Dakdikduk. Yang kesembilan,
Iwan Simatupang. Di antara karyanya meliputi Ziarah, Kering, dan Merahnya Merah. Yang ke-10, Arifin Hairin Nur. Di antara karyanya meliputi Tenggul, Sumur Tanpa Dasar, dan Kapai-Kapai. Yang ke-11, Jamil Suherman. Di antara karyanya meliputi Sarip Tambak Poso, Umi Kulsum, dan Perjalanan ke Akhirat. Baik, selanjutnya analisis puisi Taufik Ismail dengan judul Karangan Bunga akan disampaikan oleh Lucky Prasetyo. Analisis puisi Taufik Ismail dengan judul Karangan Bunga. Karangan Bunga, buah karya Taufik Ismail. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam dari karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Pada puisi tersebut, untuk unsur intrinsiknya, yang pertama ada tema. Tema yang terdapat dalam puisi ini adalah tema kepahlawanan. Kedua, latar atau setting terjadi pada siang hari bertempat di Salemba, Universitas Indonesia. Kemudian tokoh. Terdapat 2 tokoh dalam puisi ini, yakni tokoh utama dan tokoh figuratif. Secara konotatis, tokoh utamanya adalah 3 anak kecil, sedangkan tokoh figuratifnya adalah kakak yang ditembak mati. Rima menggunakan rima bebas. Diksi mempunyai kata-kata berkonotasi atau tidak sebenarnya. Citraan, puisi ini menggunakan citraan penglihatan. Majas yang digunakan dalam puisi ini adalah majas perbandingan atau asosiasi. Hal ini terlihat pada bait pertama baris pertama, 3 anak kecil, yang menggambarkan 3 tuntutan rakyat, Tritura. Juga terdapat pada judul puisi itu sendiri, serta pada bait kedua baris kedua. Hampir semua kalimat dalam puisi ini menggunakan majas asosiasi. Kemudian angkatan. Puisi ini berada pada angkatan 66. Terdapat dalam kumpulan puisi Tirani oleh Taufik Ismail yang sering mengangkat masalah demonstrasi dan PKI. Untuk sajak dalam puisi ini adalah sajak bebas. Kemudian ada tahap penafsiran. Yang pertama ada parafrase, tafsiran. 3. Tahap analisis. Yang terakhir adalah tahap evaluasi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.